Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membawakan topik mengenai cara memahami R-square, F statistik, dan T statistik regresi linear berganda menggunakan Excel. Jadi di sini teman-teman ketika melakukan analisis regresi linear berganda, ini adalah inti dari hasil analisis yang perlu kita pahami dan juga perlu kita kuasai sehingga hasilnya nanti akan bisa mendukung penelitian kita ya. Baik, untuk memahaminya saya di sini ada contoh kasus yaitu ada dua variabel yang diduga mempengaruhi penjualan mobil, yaitu biaya iklan dan tenaga marketing. Oleh karena itu, pada spesifikasi persamaan, di sini Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 plus E, di mana Y adalah variabel dependen, yaitu penjualan mobil atau variabel yang dipengaruhi. Kemudian X1 dan X2 adalah variabel independen atau variabel yang dipengaruhi. Kemudian E-nya adalah disturbance error, itu menampung variabel-variabel yang mungkin berpengaruh terhadap penjualan mobil, tapi tidak dimasukkan sebagai variabel independen dalam persamaan ini. Jadi sudah clear. Baik, di sini untuk yang pertama adalah R square. R square itu sama seperti apa namanya koefisien determinasi ya. Sama juga dengan koefisien determinasi. Ini sering digunakan untuk melakukan atau melihat goodness fit dari sebuah model atau kebaikan model. Modelnya bagus nggak? Kemudian yang kedua F statistik. F statistik ini atau uji F regresi ya. Sering juga disebut uji F regresi. Ini bisa kita melihat kalau regresi linear berganda kita juga selain bisa melihat kebaikan model, kita juga bisa melihat pengaruh variabel independen secara simultan atau secara serempak terhadap variabel dependen. Kemudian kalau untuk tes statistik atau sering juga dengan T value atau T uji T regresi ya, T hitung regresi, itu dapat kita gunakan untuk melihat bagaimana pengaruh satu variabel atau pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Jadi sudah jelas perbedaannya, di mana di sini untuk tes statistik ini sering kita gunakan, dan F statistik juga ya, untuk uji hipotesis. Apakah kita akan menerima H0 atau menolak H0. Jadi konsepnya seperti itu. Baik, untuk memulai memahami, saya di sini akan mencoba menganalisis menggunakan regresi linear berganda menggunakan Excel. Namun sebelum itu, saya informasikan kepada Sobat Kanadata, untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik tombol merah di bawah. Klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, terima kasih untuk sobat teman-teman yang sudah subscribe dan mengikuti video-video yang saya upload. Baik, langsung saja kita ke menu data. Di kanan atas, mungkin di sini tertutup oleh video saya, ada menu data analisis. Kalau kita klik, akan muncul menu seperti ini. Jika teman-teman bertanya-tanya, kenapa tidak muncul di Excel saya? Artinya teman-teman belum melakukan aktivasi data analisis toolbar. Silakan teman-teman bisa mengaktifasi terlebih dahulu. Ada video tutorialnya di Kanada Data, silakan dicari ya. Oke. Baik, di sini langsung saja dari berbagai pilihan yang ada, kita langsung saja to the point ke regression. Karena kita akan melakukan analisis regresi linear berganda. Jadi regresi linear berganda tahu ya bedanya dengan regresi linear sederhana. Regresi linear berganda itu minimal ada dua variabel bebas. Kalau tiga bagaimana? Ya masuk ya regresi linear berganda. Kalau satu variabel bebasnya misalkan di sini cuma ada X saja, ini bukan regresi linear berganda lagi, tapi regresi linear sederhana. Jadi perbedaannya sudah jelas ya, clear ya. Oke, kita lanjutkan. Kita klik regression, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita akan melakukan input variabel Y dan variabel X. Kita langsung saja input untuk variabel Y, saya blok dengan labelnya sampai dengan data terakhir. Kemudian dengan cara yang sama saya lakukan input data untuk variabel X. Saya blok dengan labelnya sampai dengan data yang terakhir. Oke, setelah selesai karena saya mengblok data dengan labelnya, maka saya aktifkan label. Kemudian untuk selang kepercayaannya saya berikan 95%.
Untuk outputnya di sini ada tiga, ada di output rank yang pertama ini artinya kita melakukan hasilnya itu di menempatkan hasilnya itu di sheet yang sama. Kalau kita pilih new worksheet supply, ini kita di sheet yang berbeda tampilannya ya. Kalau new workbook artinya kita di file Excel yang berbeda. Saya menggunakan di sheet yang sama saja supaya langsung bisa diketahui. Langsung saja saya taruh di sini, kemudian sudah selesai. Nah, di bawah ini ada pilihan kalau kita ingin memunculkan residual, ada juga yang grafik residual plot, line fit plot, atau normal probability plot ya, silakan sesuai kebutuhan. Namun di sini saya akan menampilkan yang menjadi topik pada bahasan kali ini. Langsung saja kita klik OK. Nah, di sini otomatis hasil akan keluar. Oke, yang pertama adalah yang R-square. Kita lihat. Nah, di sini R-square. R-square atau koefisien determinasi. Maknanya apa? Di sini ada adjusted R-square. Jadi ini kalau adjusted R-square ini yang sudah disesuaikan ya. Nah, saya di sini akan menggunakan R-square. Di sini adalah 0,7585. Oke. Jadi R-square 0,7585 ini artinya modelnya lumayan bagus ya karena mendekati satu. Kita ketahui bahwa nilai R square itu ada di antara kisaran 0 dan 1. Semakin mendekati satu artinya model semakin baik dan semakin mendekati 0 artinya model semakin perlu kita respesifikasi lagi. Bagaimana untuk interpretasinya? Untuk interpretasi, di sini kalau R square-nya adalah 0,7585, artinya bahwa ragam dari variabel independen 75,85% mampu menjelaskan ragam variabel dependen. Tinggal kita persetkan saja ya, dikali 100. Jadi 0,7585 dikali 100 jadi 75,85. Jadi 75,85 atau 86 lah ya, kalau kita bulatkan ya. 0,75 atau 75,86% ragam variabel independen mampu menjelaskan ragam variabel dependen. Sisanya sebanyak tinggal 100 kurangi 75,86. 24,14% itu dijelaskan oleh ragam variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Itu tadi yang masuk di tadi ya, yang di disturbance error itu ya. Oke. Di situ. Udah clear ya? Oke. Kalau data time series umumnya akan memiliki nilai R square yang lebih tinggi. Adapun untuk data R square, ini nilai, maaf, data cross section maksudnya ya. Data cross section ini akan memiliki nilai R square yang lebih rendah dibanding time series. Kemudian untuk skala pengukuran data juga akan mempengaruhi. Misalkan teman-teman menggunakan skala ordinal, misalkan menggunakan regresi ordinal, kalau kita lihat biasanya R square-nya akan kecil sekali. Oke, selanjutnya kita lihat dari F statistik. Yang kedua ya, F statistik ini untuk pengujiannya dapat kita lakukan dengan dua cara, dengan melihat nilai p-value ini ya, atau kita membandingkan dengan nilai F-tabel. Untuk membandingkan dengan F-tabel ada beberapa video yang telah saya upload, silakan dicari di daftar video. Baik, di sini kita lihat bahwa di sini nilai F-nya adalah 34,56. Sudah kita duga ya, kalau nilai F hitungnya lebih dari 2,5 lah ya, itu biasanya akan signifikan pengaruhnya. Kita lihat juga dari nilai p-value ya. P-value adalah 1,62 0,07. Ini maksudnya apa? Ini adalah 1,62 dikali 10 pangkat min 7 ya. Artinya 0,0000 sampai 7 kali ya, baru 162. Artinya ini sangat di bawah 0,01% atau 0,01 ya, atau 1%. Artinya apa? Kalau p-value lebih kecil dari 0,01 artinya H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti menerima hipotesis alternatif. Artinya secara serempak atau secara simultan variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Oke, clear. Selanjutnya kita lihat untuk yang T, statistik ya di sini ya. Lagi-lagi kita lihat untuk tes statistik ya. X1 dan X2 nilainya adalah lebih dari 2,5 ya. Ini kita lihat juga dari p-value-nya ini ya. Ini adalah lebih kecil dari 1%. Nah, dengan demikian, keduanya sama-sama menolak
hipotesis nol atau menerima hipotesis alternatifnya. Jadi kalau kita interpretasikan, jadi X1 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y dengan asumsi ceteris paribus dengan asumsi X2 tetap. Sebaliknya, X2 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Y dengan asumsi untuk X1-nya adalah ceteris paribus. Oke, sampai sini sudah jelas ya bagaimana perbedaan antara koefisien determinasi atau R square, F statistik, dan T statistik dalam regresi linear berganda. Oke, semoga bermanfaat video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terus dukung channel Kanadata dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.